Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Maharani Kusuma Putri dengan NIM akhir 007, mahasiswi IAIN Salatiga, Prodi Psikologi Islam semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan sekaligus memberikan contoh terkait teknik refleksi, perasaan, dan eksplorasi dalam konseling. Langsung saja masuk ke materi. Untuk materi yang pertama itu terkait pengertian teknik refleksi. Tentu teman-teman tidak asing lagi dengan kata refleksi. Teknik refleksi ini merupakan upaya konselor dalam memperoleh informasi lebih mendalam tentang apa yang dirasakan oleh klien dengan cara memantulkan kembali perasaan, pikiran, dan juga pengalaman klien. Nah, hal ini harus dilakukan konselor sebab sering klien tidak menyadari akan perasaan, pikiran, dan juga pengalamannya yang mungkin menguntungkan atau merugikannya. Jika dia menyadari akan perasaannya, maka klien mungkin akan segera mengubah perilaku ke arah positif. Namun, tidaklah mudah bagi seorang calon konselor untuk menangkap sekaligus memahami perasaan dan pikiran serta pengalaman, lalu mengungkapkannya kembali kepada klien dengan bahasa calon konselor sendiri. Oleh sebab itu, seorang calon konselor harus dilatih secara terus-menerus dan bertahap supaya mampu merefleksikan perasaan, pikiran, dan pengalaman klien melalui pengamatan perilaku verbal dan juga non-verbal. Selanjutnya yaitu jenis-jenis refleksi. Yang pertama yaitu refleksi perasaan. Refleksi perasaan yakni sebuah teknik yang digunakan konselor untuk memantulkan perasaan atau sikap yang terkandung di balik pernyataan klien. Pada refleksi perasaan, konselor mencerminkan kembali perasaan yang disampaikan oleh klien. Contohnya, dari seorang klien ya, saya begitu yakin akan menamatkan sekolah pada usia sekarang. Nah, tetapi saya gagal menyelesaikannya. Saya merasa bodoh. Kemudian, konselor menyimpulkan seperti ini. Jadi, kegagalan itulah yang menyebabkan Anda merasa bodoh. Manfaat refleksi perasaan. Yang pertama, membantu klien untuk merasa dipahami secara mendalam. Yang kedua, klien merasa bahwa perasaan menyebabkan tingkah laku. Yang ketiga, memusatkan evaluasi pada klien. Yang keempat, memberi kekuatan untuk memilih. Yang kelima, memperjelas cara berpikir klien. Dan yang terakhir, menguji kedalaman motif-motif klien. Jenis refleksi yang kedua yaitu refleksi pikiran. Refleksi pikiran yakni keterampilan konselor untuk memantulkan ide, pikiran, pendapat konseli sebagai hasil pengamatan perilaku verbal dan nonverbal. Untuk melakukan refleksi pikiran konselor dapat menggunakan kalimat seperti nampaknya yang Anda katakan, atau adakah yang Anda maksudkan, atau barangkali yang akan Anda utarakan adalah. Untuk refleksi yang terakhir itu ada refleksi pengalaman. Refleksi pengalaman yakni keterampilan konselor untuk dapat memantulkan atau merefleksikan pengalaman-pengalaman konseli sebagai hasil pengamatan perilaku verbal dan nonverbal. Untuk melakukan pengalaman konselor dapat menggunakan kalimat seperti nampaknya yang Anda kemukakan adalah suatu, atau barangkali yang akan Anda utarakan adalah, atau adakah yang Anda maksudkan suatu peristiwa. Jadi, secara lebih sederhana, refleksi ini dapat didefinisikan sebagai upaya konselor memperoleh informasi lebih mendalam tentang apa yang dirasakan oleh klien. Dalam hal ini, seorang konselor dituntut untuk menjadi pendengar yang aktif. Hal senada juga diungkapkan oleh Bolton tahun 2003 yang mengatakan bahwa mendengar adalah lebih dari hanya mendengar saja.
Lebih khusus, ia mengatakan dalam proses mendengarkan terdapat unsur menyimak, yang berarti konselor harus memperhatikan sungguh-sungguh pesan yang disampaikan oleh klien. Adapun ciri-ciri respon refleksi, yang pertama yaitu tidak menilai atau non-judgmental. Yang kedua, refleksi akurat dari apa yang dialami oleh pihak yang lain. Yang ketiga, ringkas. Yang keempat, kadang-kadang lebih banyak atau dalam dan pada kata-kata yang terucap. Berikut terkait contoh-contoh dari teknik refleksi. Jadi dulu saya ingin banget melanjutkan sekolah dikarenakan faktor orang tua. Soal biaya tidak mencukupi dikarenakan menanggung semua keluarga. Kalau boleh tahu, orang tua menanggung berapa anak? 3 anak. Dan Anda adalah anak yang? Nomor 1. Anda anak nomor 1. Iya. Jadi Anda tuh keinginan untuk melanjutkan sekolah tinggi kan? Iya. Cuma karena terhambat karena faktor ekonomi, Anda memilih untuk tidak melanjutkan sekolah dan memilih untuk bekerja. Iya, soalnya ingin membantu orang tua bisa melanjutkan adik-adik saya sekolah biar jadi orang sukses. Berarti seperti Anda ingin menjadi pengganti tulang punggung keluarga. Iya. Selanjutnya yaitu terkait eksplorasi. Istilah eksplorasi bisa berarti penelusuran atau penggalian. Teknik eksplorasi merupakan keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien. Keterampilan ini sangat penting karena dalam konseling terkadang klien menyimpan rahasia, menutup diri, dan diam 1000 bahasa atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya secara terus terang. Melalui keterampilan ini diharapkan klien mampu bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan, ataupun terancam. Seorang konselor dapat dikatakan berhasil dalam eksplorasi kliennya jika calon konselor mampu berkomunikasi dengan klien menggunakan kata atau kalimat yang mampu menggugah perasaan, pikiran, dan pengalamannya, sehingga dengan jujur mengungkapkan secara dalam dan rinci. Yang kedua, para calon konselor mampu membuat rasa aman terhadap diri klien sehingga dia terbuka, jujur, dan berpartisipasi dalam proses konseling. Jenis-jenis eksplorasi. Yang pertama yaitu ada eksplorasi perasaan. Yakni sebuah keterampilan konselor untuk menggali perasaan klien yang tersimpan. Dalam proses konseling, konselor dapat menggunakan kalimat-kalimat berikut ini. Bisakah saudara jelaskan bagaimana perasaan bingung yang Anda maksudkan? Atau, saya kira rasa sedih Anda begitu dalam pada peristiwa tersebut. Dapatkah Anda kemukakan perasaan Anda lebih jauh? Jenis eksplorasi yang kedua yakni eksplorasi pikiran, yaitu keterampilan konselor untuk menggali ide, pikiran, dan pendapat klien. Contohnya, saya terkesan dengan pengalaman yang Anda lalui. Namun, saya ingin memahami lebih jauh tentang pengalaman tersebut dan pengaruhnya terhadap pendidikan Anda. Jenis eksplorasi yang ketiga atau yang terakhir yaitu eksplorasi pengalaman, yaitu keterampilan atau kemampuan konselor untuk menggali pengalaman-pengalaman klien yang telah dilaluinya. Contoh kalimatnya yaitu, saya yakin Anda dapat menjelaskan lebih jauh tentang apa pendapat Anda terkait hadirnya ibu tiri di rumah Anda. Atau, saya kira pendapat Anda mengenai hal itu sangat baik. Mungkin, bisakah Anda menguraikannya lebih lanjut? Berikut contoh-contoh terkait teknik eksplorasi. Saya merasakan kesedihan yang Anda alami. Tapi, apa bisa Anda jelaskan lebih detail kembali
kesedihan seperti apa yang Anda rasakan? Sedih banget aslinya, tapi kan itu udah tanggungan saya untuk menjadi tulang punggung keluarga, mencari nafkah buat adik-adik saya biar menjadi orang yang sukses. Saya terkesan, saya salut pada Anda karena jarang ada orang yang hanya tamatan SMP sudah mau bekerja keras, sudah mau menjadi tulang punggung keluarga. Tapi yang mau saya tanyakan, apa sih pengaruh yang sudah Anda alami selama Anda memilih untuk bekerja daripada meneruskan ke tahap selanjutnya? Menurut saya ya udah matang untuk menjadi tulang punggung keluarga, kerja keras gitu. Pengaruh positifnya mungkin apa Anda merasa terbebani, merasa santai? Aslinya ya merasa terbebani ya udah gimana lanjut. Tapi apa Anda sempat iri gitu sama teman-teman seusia Anda yang mungkin dulu waktu SMP harus melanjutkan SMA dan dia masih memikirkan soal pendidikan, belum memikirkan soal faktor ekonomi gitu? Ya iri, dia bisa masih sekolah, saya udah kerja keras, dia minta uang orang tua, saya masih kerja gitu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.